Era Berita kembali hadir di hadapan Anda dengan berita yang terkini, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Indah Puspita, dan rekan saya, Zakia Lahor, yang telah merangkum informasi untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, komedian senior Alfian Syah Bustami, atau lebih dikenal sebagai Komeng, resmi dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Usai pelantikannya, Komeng membuat suasana semakin meriah dengan lawakannya yang khas. Alfian Syah alias Komeng menjadi pusat perhatian usai prosesi pelantikan anggota DPD, DPR, dan MPR Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024. Para anggota dewan yang hadir terdengar berteriak "Uhuy" saat wajah Komeng muncul di layar. Ia juga menjadi rebutan para tamu undangan, simpatisan, hingga keluarga para anggota dewan yang hadir di lokasi. Mereka ingin berfoto bersama atau sekedar menyapanya. Komeng yang baru saja keluar dari ruangan paripurna pun kena imbas aksi saling dorong itu. Meski tanpa senyum, ia masih bisa melempar candaan. Jangan dorong-dorong, emang gua mau mogok. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Universitas Nasional kembali menggelar acara yang inovatif dan edukatif untuk mahasiswa. Dalam kegiatan bertema Aussie Banget University Roadshow, Universitas Nasional berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengenalkan budaya, pendidikan, dan kesempatan bekerja di Australia kepada mahasiswa Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami yaitu Yayu Alanurin. Ya, silakan Yayu. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di gedung Cyber Universitas Nasional yang sedang diselenggarakan kolaborasi oleh program studi hubungan internasional dengan MBC Australia Jakarta dengan tema #Aussie Banget University Roadshow. Acara ini diadakan pada pukul 09.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan ini juga merupakan kampanye untuk meningkatkan pemahaman mengenai kolaborasi bilateral antara Australia dengan Indonesia dengan kontribusi kedua negara terhadap kawasan tersebut. Setiap roadshow juga menampilkan pidato utama tentang hubungan bilateral, bagaimana cara berfokus pada isu prioritas dan menampilkan para ahli dari Australia dan Indonesia, serta juga mempresentasikan tentang bagaimana studi, beasiswa, dan peluang kolaborasi penelitian melalui platform kemitraan pengetahuan Australia atau bisa disebut juga sebagai koneksi. Kampanye kegiatan ini merupakan rangkaian dari 75 tahun diplomatik hubungan antara Australia dengan Indonesia. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para dosen serta mahasiswa Universitas Nasional. Bisa kita lihat semua bahwa banyaknya partisipasi yang ikut serta merayakan kegiatan kali ini karena untuk mengetahui bagaimana setiap kolaborasi bilateral antara Australia dan Indonesia. Untuk informasi yang lebih lanjut, berikut wawancara saya kepada narasumber pada hari ini. Saya mengharapkan kolaborasi yang lebih erat lagi antara Australia dengan Indonesia dalam bidang pendidikan dan penelitian, terutama itu untuk dalam pertukaran informasi, pertukaran pengetahuan, dan inovasi. Itu tuh gunanya untuk membangun lagi, membantu dan mendorong akademis kayak kita sebagai mahasiswa atau akademik-akademik lain dari kedua belah pihak negara. Oke, terima kasih. Bisa dikatakan hubungan Australia dan Indonesia di tahun-tahun ini tuh sangat baik. Ya, intensitas kunjungan antara kedua belah pemimpin baik dari Australia maupun Indonesia itu sangat tinggi. Di tahun ini aja ada Gubernur Jenderal Australia yang berkunjung ke Indonesia menemui Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan kemudian Presiden kita Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo juga mengunjungi pusat pemerintahan Australia di Canberra. Jadi tingkat hubungannya sangat baik dan sangat bagus. Nah, ini pada
hubungan antara kedua belah pemerintahan. Jadi hubungan antara government to government itu tidak cukup. Jadi harus ada hubungan antara public to public, people to people contact antara dunia pendidikan tinggi, sehingga mereka ini diharapkan bisa mengimplementasikan agreement atau memorandum of understanding yang sudah ditandatangani dan sudah disepakati oleh kedua belah pemerintahan. Ya, Australia dan Indonesia dari sisi hubungan bilateral sangat memberikan kesempatan yang luas untuk mahasiswa-mahasiswi dan pelajar dari Indonesia untuk melanjutkan studi, baik itu S1, S2 maupun S3 di Australia. Australia memiliki skema beasiswa Australia Award, kemudian juga New Colombo Plan yang itu terbuka bagi mahasiswa-mahasiswi Indonesia untuk mendaftar dan mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, memang ini belum terlalu dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar kita, sehingga mudah-mudahan melalui acara Australia Update pada hari ini itu makin banyak mahasiswa-mahasiswi UNAS yang kemudian mendaftar dan melanjutkan studi S2 dan S3-nya di kampus-kampus di Australia, sehingga ketika mereka nanti kembali ke Indonesia itu bisa memberikan manfaat atau sumbangsi kembali bagi Universitas Nasional. Terima kasih atas sambutan yang sangat hangat. Ini ada Aussie banget roadshow tahun ini untuk merayakan hubungan diplomatik 75 tahun. Dan ada fokus di pendidikan, sebab pendidikan itu dasar hubungan antara Australia dan Indonesia. Ada banyak orang Indonesia belajar di Australia, juga ada banyak orang Australia seperti saya yang belajar di sini. Jadi ini kesempatan untuk membagi informasi tentang beasiswa di Australia, tapi lebih dari itu juga ada kesempatan untuk ada panel diskusi antara peneliti dan pakar Australia dan pakar dan peneliti Indonesia untuk membahas hal-hal yang penting untuk kedua negara. Dan ya, saya sangat senang sudah ini datang ke sini, sudah ada beberapa ini Aussie banget roadshow, acara-acara Aussie banget roadshow, bukan saja di Jakarta tapi di Solo, di Jogja juga. Saya ke Padang untuk Aussie banget roadshow. Yang pertama-tama tentunya ini satu kesempatan yang sangat baik dan sangat strategis ya. Kami kehadiran dari Duta Besar Australia di Indonesia, dan bukan saja kehadirannya, tapi ini adalah satu bentuk kolaborasi yang sangat strategis menurut saya, tidak hanya pada saat ini tapi ke depan. Mudah-mudahan dengan Aussie banget ini menjadi satu jembatan untuk bisa membangun kerja-kerja sama strategis ya, bukan hanya pada pendidikan, mungkin nanti pada risetnya, dan kemudian juga pada pemahaman yang baik yang akan bisa memberikan penguatan hubungan antara Indonesia dan Australia. Dan alhamdulillah juga kesempatan ini bersamaan dengan 75 tahun universitas kami. Jadi ini satu bagian dari perayaan, dan mudah-mudahan ini menjadi kesempatan-kesempatan ke depan yang lebih strategis dan lebih baik lagi. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih. Baik pemirsa, itu saja berita yang bisa saya sampaikan. Saya Yuala Nurin dan Raihan Zulmi melaporkan. Sinteyong memanggil 27 pemain untuk menghadapi Bahrain dan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama-nama besar seperti Maes Hilgers dan Eleanor Reynders yang baru saja dinaturalisasi akan turun beraksi. Ini menjadi ujian berat bagi timnas Garuda untuk bersaing di kancah internasional. Kakak dengan dinaturalisasinya Maes Hilgers sama Eleanor Reynders ini untuk bermain di laga Indonesia versus Bahrain membawa efek yang baik atau? Sangat membawa efek yang baik karena kan mereka juga abroad di Eropa, jadi kemungkinan bakal menambah kekuatan Garuda Muda. Ya, kalau menurut saya dengan masuknya Maes Hilgers dan Eleanor Reynders itu membuat efek yang sangat baik bagi Indonesia, dikarenakan ya dari kemarin juga kita melihat memang agak sedikit kurang dari center back-nya juga. Tapi dengan masuknya kedua orang tersebut, saya yakin Indonesia akan menang melawan Bahrain. Dan saya sebagai supporter timnas Indonesia sangat-sangat optimis dengan Indonesia melawan Bahrain. Saya yakin bisa mendapatkan 3-4 poin. Kalau menurut saya itu dia nggak bawa efek baik ya. Buat Maes Hilgers juga, dia juga salah satu pemain kelas dunia. Jadi tuh dia bakal ngasih tahu ke teman-temannya kalau dia belajar di Eropa itu bukan cuma main-main doang, tapi nggak bawa efek positif buat Indonesia. Kalau buat Eliano, menurut saya itu juga efek baik karena dia nambahin
banyak gelandang yang pilihan lain untuk Sinteyong di Indonesia juga. Dari 1 sampai 100 seberapa optimis Kakak dengan Indonesia untuk meraih kemenangan di kualifikasi kali ini? Untuk melawan Bahrain atau kualifikasi? Kalau menurut saya itu sekitar 70% karena untuk strikernya itu belum ada striker murni ya. Kalau misalkan dari Indonesia sendiri kayak cuma ada Rafael Struijk atau Ramadan Sananta, saya nggak tahu soalnya timnas calling untuk lawan Bahrain ini belum ditentuin juga di Instagramnya. Jadi menurut saya cuma 70% karena kita belum punya striker murni juga di Indonesia. Dari 1 sampai 100 saya sangat optimis 100% Indonesia akan memenangkan kualifikasi Piala Dunia dan akan masuk Piala Dunia 2026. 100 karena kita lihat yang laga kemarin aja lawan Australia aja bisa ditahan imbang. Mungkin ini kan Bahrain agak di bawah. Kayaknya bakal positif menang lah. 100. Oke, kalau Indonesia versus Bahrain ini kan dalam kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Dengan skor yang sekarang, Kakak yakin nggak Indonesia bisa lolos? Kalau yakin itu poinnya berapa? Yakin, paling kita kan 3 laga tersisa. Paling kita pede menang di Bahrain sama Cina. Mungkin di Jepang bakal susah. Kalau menurut saya itu cuma tipis ya, mungkin cuma 2-1. Ya, karena kita juga punya kiper jago juga kan, Kak. Hernando. Satu lagi. Siapa kipernya ya? Yang asing, Martin Paes. Karena ada 2 pemain yang dinaturalisasi tersebut dan kualitas pemain kita juga yang sudah sangat meningkat, saya yakin Indonesia akan masuk Piala Dunia. Ya baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi berita penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Zaki Lahor dan rekan saya Indah Puspita beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.